Kita bersatu dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang melindungi dan memberkati kami, boleh datang dari rumah kami ke tempat-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Berikanlah kami roh pengertian dan kebijaksanaan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di Mazmur pasal 68, dimulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat 36. Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai 36. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Dalam jemaah pujian Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa Israel, injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Kita sama-sama ayat 36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu yang dinamakan dengan Minggu Palmarum. Seperti yang kita lihat sekarang di gereja kita dan seperti warta yang sudah kita dengarkan, Minggu Palmarum atau biasa disebut Minggu Palm, daun-daun palma, dan di bahasa Batak mulutabereng di almanak tei idokom minggu mare-mare. Bapak Ibu yang terkasih, Minggu Palmarum adalah minggu yang mengingatkan kita, minggu yang mengingatkan semua umat Kristen tentang masuknya Yesus ke Yerusalem. Habobongot ni Kristus Yesus tuhuta Yerusalem. Jadi masuknya Yesus ke Yerusalem adalah sebagai puncak atau klimaks dari karya Yesus di dunia. Alas atau kinai masuk maibana tu tangan ni akapa, namun hari Jumat kita akan mengenang hari kematian Kristus Yesus. Sebelum ke situ puncaknya adalah Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan di judul yang kita baca firman itu adalah Yesus dieluk-elukkan
di Yerusalem. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ketika Yesus memengoti huta Yerusalem, orang banyak menyambut Yesus dengan ucapan-ucapan Hosianna, Hosianna. Dan mereka sambil membuat daun-daun palma di pabain nasida matudalani untuk menyambut kedatangan Yesus. Apa itu Hosianna? Hosianna artinya selamatkanlah kami, tolonglah kami, palua mahami. Jadi orang banyak di Yerusalem menyambut Yesus dengan daun palma dan membuat baju mereka ke jalan dengan pujian dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk kehormatan mereka kepada seseorang yang akan datang, yaitu Raja Kristus Yesus. Jadi boy dohonot tadi partikianon daun-daun palma na pinatupani natorop di Yerusalem bagaikan karpet merah mai dihita di partikianon. Jadi karpet merah itu melambangkan penyambutan kepada seseorang yang dianggap terhormat, orang yang berkuasa, orang yang penting. Jadi pada saat itu tidak menggunakan karpet merah, mereka hanya menggunakan daun-daun palma dengan ucapan-ucapan Hosianna, Hosianna, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, secara simbolis kita boleh melihat bahwa peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem adalah penggenapan dari Sakaria 9 ayat 9. Marolopolo mahau are berusion naro marajam tumopoto, rajamu datang mengendarai seekor keledai. Jadi sebenarnya di perjanjian lama juga sudah dijanjikan bahwa raja akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi di perjanjian lama masih hanya dijanjikan, kita boleh melihat di Sakaria 9 ayat 9. Dan saat ini yang kita pestakan, yang kita peringati dan yang kita dengarkan adalah penggenapan dari Sakaria 9 ayat 9. Hari ini sudah datang. Jadi bukan hanya dijanjikan, pada hari ini benar-benar Kristus Yesus, Raja yang telah dinanti-nantikan, sudah datang ke Yerusalem dan datang di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan firman ini juga yang kita baca di pasal 68 ayat 25 sampai 36 merupakan bagian dari penggenapan tersebut yang disampaikan oleh Raja David tentang masuknya Yesus ke Yerusalem. Kita boleh melihat di ayat 25, orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Jadi Yerusalem adalah tempat kudus. Inganan Nabadia Yerusalem. Yesus memengoti, Yesus memasuki tempat yang kudus, yaitu Yerusalem. Kalau orang banyak di Yerusalem menyambut Yesus dengan daun palma, orang banyak di Yerusalem menyambut Yesus dengan membuat baju mereka, jubah mereka ke jalan. Mereka mengatakan Hosianna, Hosianna. Di firman ini apa yang digunakan atau apa yang disampaikan oleh bangsa Israel menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Di ayat 25 dikatakan berjalan bernyanyi-nyanyi di belakang pemetik-pemetik kecapi dan di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Mereka tidak menggunakan daun palma. Mereka tidak menggunakan seperti yang kita gunakan sekarang, tetapi mereka menyambut dengan pujian, melalui nyanyian, melalui alat-alat musik, dan melalui dayang-dayang mereka. Sebenarnya sama penyambutannya, hanya saja berbeda caranya menyambut kedatangan Yesus yang sampai ke Yerusalem. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita dalam konteks sekarang? Yang menjadi intinya adalah supaya setiap orang yang merayakan Palmarum, supaya setiap orang yang menyambut Palmarum memberikan puji-pujian kepada Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan. Lehon maha hormatan tu debata, bahasa Indonesianya, akuilah kekuasaan Tuhan. Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Memberikan puji-pujian dan mengakui kekuasaan Tuhan. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kebiasaan yang sering terjadi di negara kita, di Indonesia, hudok pemajolo di Tanah Batak. Hasomala do dihita, moloneng ro sasahala na berpangkat, orang yang terhormat, orang pejabat tinggi itu sada-sada inganan karena diundang atau karena datang
Somaldo di Patupa penyambutan yang luar biasa, penyambutan yang meriah. Atar Somaldo di Patupa inganan yon inganan VIP atau VVIP, inganan na khusus, berbeda dengan orang-orang biasa na Somali. Kedatangan pimpinan HKBP atau pimpinan Kota Siantar dan lain sebagainya, hal yang biasa, mengadakan pesta atau membuat acara-acara khusus sebagai rasa bentuk penghormatan dan penyambutan untuk seorang yang dianggap terhormat. Dan saya sendiri juga sudah merasakan hal yang demikian ketika pertama sekali masuk ke beberapa jemaat, ke beberapa huria, penyambutan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Amanginang, ketika pimpinan HKBP datang ke gereja kita, lebih dari penyambutan HKBP Petra kepada kami akan dilakukan. Karena apa? Karena kita menganggap pucuk pimpinan HKBP adalah seorang yang terhormat dan patut untuk dihormati. Dakolantu Yesus dibayan mare-mare, mar MBO di huria HKBP nggak dibayar mare-mare. Bahkan ada yang sampai menggunakan karpet merah, bentuk penghormatan, bentuk hormat kepada orang yang dianggap terpatut dihormati datang ke suatu tempat. Apakah itu tidak boleh? Apakah itu wajar? Wajar. Alai unang gabe utibbo hahormatat tatu jolma daripada tu debata marhite Yesus Kristus nata pestahon di bagasan sadarion. Demikian juga lah Amanginang yang dilakukan orang ketika menyambut kedatangan Yesus. Ketika mereka mendengar berita yang dilakukan Yesus di luar Yerusalem. Jadi parjolo sahali barita na pinatupani Yesus, panguluhon na mate, mangubati na marsahit, paluahon na papang dohot lan akana asing. Sebenarnya Yesus melakukan itu pertama sekali di luar dari Yerusalem, bukan di Yerusalem. Tetapi ketika orang Yerusalem mendengarkan kekuasaan Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat besar, mereka juga mengharap supaya Yesus datang ke Yerusalem. Tetapi motivasi mereka adalah kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, untuk menyelamatkan mereka dari kebutuhan-kebutuhan daging, untuk menyelamatkan mereka dari permohonan-permohonan, keinginan-keinginan mereka semata. Oleh karena itu mereka menginginkan Yesus datang ke Yerusalem dengan harapan untuk mampu melepaskan mereka dari semua keinginan mereka. Mengharap bahwa kepemimpinan Yesus yang raja seperti kepemimpinan Raja David di dalam firman ini. Apa yang mereka lakukan menambut kedatangan Yesus? Membuat pujian, daun palem, pakaian dan lain sebagainya. Kalau kita mengingat kembali khotbah minggu lalu Amanginang, ada dua orang yang berdosa. Sahalak perempuan nama rutang naotik, doa sahalak nama rutang nagodang. Tetapi siapa yang dilepaskan dari dosanya? Seorang perempuan berdosa. Karena apa? Karena dia menunjukkan penyambutannya kedatangan Yesus dengan penyambutan yang luar biasa. Dimiyahi dopak ni Yesus marhite obukna. Dibasu dopak ni Yesus marhite ilu-iluna. Jadi air mata yang membasuh kaki Yesus, dohot obukna mamiyahi Pak ni Yesus sebagai bentuk dia kepada Yesus, sebagai penghormatannya, sebagai caranya untuk menyambut kedatangan Yesus. Itonga-tonga ni pardalanan ni nguluna. Lau salani do, ubaina di palua Yesus ibana sian dosana. Sekarang apa yang mau kita lihat Amanginang? Konteks di gereja kita. Apa yang boleh kita sampaikan sebagai bentuk puji-pujian kita dan mengakui kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam konteks HKBP Petra. Masudi rahita lau tu pudi. Dangadong toilet tanwaeng di pudi, kita diarahkan ke toilet percetakan. Tabereng do rehab nuaeng na di pudi. Gereja kita sedang mengadakan rehab toilet. Molota konteks hontur pukon sebagai rasa bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, dengan konteks rehab yang terjadi sekarang di tengah-tengah gereja kita. Apa yang boleh kita berikan sebagai bentuk pujian kita Amanginang? Dekor sudah, para puan dan beberapa dari
Ama semalam sudah mendekor. Dan di spanduk yang kita lihat di sini, para puan akan menggelar bakti Paskah, membagi-bagikan telur ke beberapa gereja di luar dari HKBP dan ke Elim. Sekarang kita yang berkumpul di tempat ini, apa yang boleh kita perbuat sebagai bentuk penyambutan kita kepada kedatangan Yesus di tengah-tengah gereja kita? Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan amanginang. Molodohok dohita makalason harajau ni debatana yang jongjong di tengah-tengah ni huriat tamar hite pembangunan toilet. Marilah kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Molo semen nasasak do boy talehon ma. Batu 2 biji na boy talehon ma. Bo sisa batang na boy talehon ma. Dan hal yang paling kecil, snack ni tukang dohot kopites na naboy talehon ganup jam 2 siang. Talehon ma di bagasan las ni roha. Talehon ma di bagasan kesungguh-sungguhan songon bentuk las ni rohata menyambut kedatangan Yesus di tengah-tengah ni huriata. Molodang tartu horta semen sasak goreng pisang 20.000 dohok kopites snack ni tukang ta sudah membantu gereja kita dan bentuk perhormatan kita kepada kedatangan Kristus. Alenia amanginang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memberikan puji-pujian kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita. Tidak harus bernyanyi, tidak harus berkor, tidak harus memainkan alat musik, tidak harus menggunakan pakaian yang bagus. Daun palma juga sebagai bentuk kedatangan kita dengan sukacita, juga sebagai bentuk pujian kita kepada Tuhan. Tetapi sebagai bentuk konkretnya yang bisa kita lakukan di tengah-tengah gereja kita, marilah kita ikut serta membantu dengan sungguh dan sukacita proses renovasi yang sedang berjalan di tengah-tengah gereja kita ini, dengan tujuan supaya nama Tuhan dimuliakan melalui renovasi di tengah-tengah gereja kita ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Melalui kedatangan-Mu ke Yerusalem, mengingatkan kami kembali bahwa Kau juga masuk ke tengah-tengah gereja kami. Engkau juga masuk ke hati kami. Engkau juga masuk ke tengah-tengah rumah kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau menginginkan kami, Engkau mengharapkan kami, menunjukkan bentuk dari sukacita kami menyambut kedatangan-Mu. Seperti bangsa Israel yang menyambut dengan pujian, menyambut dengan nyanyian dan dayang-dayang. Seperti orang-orang di Yerusalem yang menyambut dengan daun-daun palma, menyambut dengan pakaian mereka, menyambut dengan ucapan-ucapan hosiana. Apa yang boleh kami perbuat sebagai bentuk penyambutan kami kepadamu di tengah-tengah gerejamu ini Tuhan? Tuntun, ajari, dan mampukanlah kami untuk mampu memberikan apapun yang boleh kami berikan, termasuk diri kami sebagai wujud nyata, sebagai relevansi dari firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengetahui hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui kekurangan dan kecukupan kami pribadi lepas pribadi. Tapi biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, mengingatkan dan mengetuk hati pikiran kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mampu menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan apapun yang ada dalam hidup kami yang sudah kami terima daripada Engkau, sebagai bentuk persembahan kami, sebagai bentuk kehormatan kami, dan sebagai bentuk pengakuan kami atas kekuasaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sambut Engkau ya Tuhan di dalam hati kami sambut Engkau di tengah-tengah gereja kami sambut Engkau di tengah-tengah rumah kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah pimpinan kami dan penatua-penatua di gerejamu ini beserta seluruh jemaat. Terkhusus Tuhan untuk panitia renovasi toilet gereja yang sudah Engkau hunjuk untuk membantu dan menolong dan mencukupkan segalanya.
Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan melalui tangan-tangan orang-orang yang memberikan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap bentuk penghormatan kami yang dilakukan di tengah-tengah gerejamu ini, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya itu kami lakukan untuk pemujian kami ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk warta jemaat yang sudah kami dengarkan. Engkau melihat dan Engkau memperhatikan dari tempat-Mu yang kudus. Seluruh paropuan di tengah-tengah gerejamu ini, kaum wanita yang sedang bergerak menggelar bakti Paskah, berbagi kasih, membagi-bagikan telur kepada orang-orang yang membutuhkan, gereja-gereja tetangga. Biarlah semua program seksi paropuan berjalan dengan baik di tengah-tengah gerejamu ini, dan itu semua boleh sebagai bentuk persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan melancarkan dan mencukupkan segalanya, boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, ibadah demi ibadah yang akan berlanjut sampai 1 minggu ke depan di proses memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu untuk menebus orang-orang yang berdosa. Bolehlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap penatua di tempat-Mu ini Tuhan, di gereja-Mu ini, untuk memberikan pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu, supaya kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah-ibadah peringatan yang akan kami lakukan sampai seminggu ke depan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu HKBP Petra, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia yang sudah tua. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati, menuntun setiap kehidupan dan mencukupkan segala yang kami perlukan, yang sekolah, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, dan apapun Tuhan yang sedang kami rindukan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, kalau ada yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, kami mohon ya Tuhan, di dalam kerendahan hati, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, menjamah tubuh mereka, supaya mereka memperoleh kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, melalui makanan, melalui obat-obatan yang mereka makan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau mengizinkan kami memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama lagi untuk hari-hari depan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami menyadari diri kami Tuhan, kami mengenal diri kami adalah manusia-manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Mohon ampunkan kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami layak untuk menerima setiap berkat yang akan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.